Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas sifat-sifat ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang beriman. Kita sudah membahas 3 sifat. Sekarang kita masuk sifat yang keempat, yaitu takut dan khawatir dengan siksa api neraka. Sifat yang keempat, takut dan khawatir dengan siksa api neraka. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Furqan ayat nomor 65 sampai 66. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaqulun, dan orang-orang yang berkata, Rabbana srif anna adzab jahannam, ya Rabb kami, jauhkan azab jahannam dari kami. Kemudian kata Allah Ta'ala, inna azabaha kana gharama, sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi jamaah rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara sifat ibadur rahman adalah takut dengan azab neraka. Sehingga mereka berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari sebab-sebab yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Mereka juga senantiasa memohon ampun atas dosa yang pernah mereka lakukan. Karena mereka tahu dosa-dosa itu jika tidak ditaubati akan bisa menjadikan mereka masuk neraka jahanam. Timbul pertanyaan, kenapa ibadur rahman takut dengan neraka jahanam? Jawabannya karena ada beberapa alasan. Kenapa mereka ibadur rahman takut dengan neraka jahanam? Jawabannya karena beberapa alasan. Yang pertama, azab neraka jahanam sangat-sangat pedih. Azab neraka jahanam sangat-sangat pedih. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat ini,
inna adzabaha kana ghurama. Sesungguhnya azabnya itu adalah ghurama. Apa itu makna ghurama? Diterangkan dalam kitab Zadul Masir. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata bahwa ghurama ini ada 5 pendapat, yang semua maknanya menunjukkan bahwa azab neraka jahanam itu sangat pedih. Ghurama, pendapat yang pertama, maknanya adalah daiman, selamanya. Ghurama berarti daiman, selamanya. Berarti firman Allah, inna adzabaha kana ghurama, artinya sesungguhnya azab neraka jahanam itu adalah azab yang selamanya. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik, mereka disiksa di neraka selama-lamanya. Mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Kemudian makna yang kedua, yaitu adalah muji'an, siksa yang menyakitkan. Sehingga firman Allah, inna adzabaha kana ghurama, artinya sesungguhnya azab jahanam itu adalah siksa yang menyakitkan. Karenanya orang-orang yang oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka betul-betul kesakitan luar biasa. Sampai-sampai mereka minta agar mereka dibunuh saja, dimatikan saja. Saking gak betahnya mereka diazab di neraka jahanam. Makna yang ketiga, mulihan, siksa yang melelahkan. Sehingga firman Allah Ta'ala, inna adzabaha kana ghurama, artinya sesungguhnya azab jahanam itu adalah siksa yang melelahkan. Azabnya membuat lelah, azabnya membuat payah. Yang keempat, maknanya halakan, siksa yang membinasakan. Sehingga firman Allah Ta'ala, inna adzabaha kana ghurama, sesungguhnya azab neraka jahanam itu adalah azab yang membinasakan. Dan makna yang kelima, siksa yang amat pedih. Sehingga firman Allah, inna adzabaha kana ghurama, artinya sesungguhnya azab neraka jahanam itu adalah azab yang amat pedih. Intinya jamaah rahimakumullah, azab neraka jahanam itu betul-betul sangat pedih. Itulah yang menjadikan kenapa ibadur rahman siang malam minta kepada Allah agar diselamatkan dari neraka jahanam. Maka hendaknya kita tiru sifat ini, Bapak Ibu. Kita siang malam setiap waktu minta kepada Allah agar dibebaskan dari neraka jahanam. Alasan yang kedua, neraka jahanam ini sejelek-jelek tempat tinggal. Neraka jahanam sejelek-jelek tempat tinggal. Tidak ada tempat yang lebih buruk, lebih jelek melebihi neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Di dalam kitab Zadul Masir dan juga tafsir Al-Jalalain itu diterangkan, maksud ayat ini adalah bahwasanya neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat menetap, tempat yang sangat buruk
Di dalam kitab tafsir At-Tabari dikatakan, dapat kita katakan bahwa neraka Jahanam adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Maka Jahanam ini merupakan tempat kembali yang sangat jelek, yang sangat buruk. Berbagai macam penderitaan ada di sana, berbagai macam siksa ada di sana. Itulah alasan kenapa ibadur rahman siang malam meminta kepada Allah agar dilindungi dari neraka Jahanam. Karena neraka Jahanam adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Alasan yang ketiga, ada berbagai macam model siksaan di neraka. Ada berbagai macam model siksaan di neraka. Jadi siksaan di neraka itu macam-macam, modelnya banyak. Di antara model siksaan yang dialami oleh para penghuni neraka Jahanam, yaitu penghuni neraka Jahanam dikasih makanan dan juga dikasih minuman. Di antara model siksaan yang akan dialami oleh para penghuni neraka Jahanam, mereka dikasih makanan dan mereka juga dikasih minuman. Di antara makanan mereka adalah dori. Dori ini adalah pohon yang berduri. Di dunia ini ada pohon yang namanya dori, Pak. Di dunia ini ada pohon yang namanya dori. Pohon itu kalau dimakan onta, maka onta itu akan kesakitan. Bagaimana lagi dengan pohon dori yang ada di neraka? Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Ghashiyah ayat nomor 6. Kata Allah Ta'ala, laisa lahum ta'amun illa min dori. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Ini salah satu makanan penghuni neraka Jahanam, pohon dori, pohon yang berduri, yang kalau dimakan menyakitkan luar biasa. Selain dori, mereka juga diberikan zakum. Allah gambarkan bagaimana pohon zakum ini di dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 42 sampai 46. Kata Allah Ta'ala, inna sajarataz zakum ta'amul athim kal mukhli yakhli fil butun ka khalil hamim. Sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Dalam Quran surat As-Saffat ayat nomor 64 sampai 66, Allah Ta'ala berfirman, innaha sajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka. Tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Mayangnya seperti kepala setan. Fa innahum la'akilun minha famali'una minhal butun. Sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, pohon zakum. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menggambarkan betapa dahsyatnya zakum ini. Kata Nabi SAW, lau anna qatratan minaz zakum kutirat fid dunya.
la afsadat ala ahli dunya ma'ayasahum fa kaifa bima yakunu ta'amuhu. Andaikan setetes getah pohon zakum turun ke bumi, maka akan merusak semua kehidupan penduduk bumi. Lantas bagaimana jika pohon tersebut menjadi makanan utamanya? Satu tetes zakum, Bapak Ibu, kalau netes ke bumi ini, maka seluruh penduduk bumi ini mati semuanya. Lantas bagaimana lagi dengan orang yang makanan utamanya adalah zakum? Penduduk neraka juga diberi makanan yang sulit untuk ditelan, sehingga nyumbat di kerongkongan. Dan ini sangat menyakitkan mereka. Penduduk neraka juga diberi makanan yang sulit ditelan, sehingga menyumbat di kerongkongan. Dan ini sangat menyiksa mereka. Allah terangkan dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 13. Kata Allah Ta'ala, wa ta'aman dha ghussati wa 'adzaban alima. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Mereka juga diberi makanan berupa api. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 10. Kata Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, korupsi harta anak yatim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yakni neraka. Ini adalah makanan-makanan bagi penghuni neraka jahanam. Ini yang menjadikan ibadur rahman siang malam minta kepada Allah agar diselamatkan dari neraka jahanam. Mungkin timbul pertanyaan, apakah keempat makanan ini adalah santapan mereka sehari-hari? Atau mereka diberi makanan tersebut berdasarkan tingkatan-tingkatan mereka di neraka? Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa makanan-makanan tersebut sesuai tingkatan mereka di neraka. Sehingga ada yang dikasih makanan jagung, ada yang dikasih makanan pohon dori, ada yang dikasih makanan yang nyumbat di kerongkongan sesuai dengan tingkatan mereka di neraka. Pendapat lain, ada yang menyebutkan bahwa semua makanan tersebut adalah makanan penghuni neraka. Namun jadwal makan mereka berbeda-beda. Dijadwal oleh Allah. Berarti orang muslim pun, orang muslim yang ngomong, kalau dia masuk neraka dia akan mencicipi 4 makanan ini. Orang muslim, Pak, ini orang muslim, kita nggak berbicara orang kafir. Orang muslim, kalau dia masuk neraka, maka dia akan mencicipi 4 makanan ini. Adapun untuk minuman ahli neraka, di antaranya adalah al-hamim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa kondisi penghuni neraka itu betul-betul sangat kehausan, kelaparan. Kenapa penghuni neraka itu kehausan? Karena sebelum mereka masuk neraka, mereka itu berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Jarak matahari 1 mil. Subhanallah. Dan kita nggak bisa bayangkan betapa susahnya, menderitanya kita kelak ketika di padang mahsyar. Berdiri
Gak ada tempat berteduh, gak ada naungan sama sekali. Gak bisa jongkok, gak bisa tiduran, hanya berdiri menunggu kedatangan Allah. Matahari jaraknya 1 mil, dan kita berdiri bukan hanya 1 jam, 2 jam, 50.000 tahun. Sehingga banyak manusia saat itu kehausan puncak, kelaparan puncak. Sehingga mereka saking hausnya, mereka minta minum kepada Allah di neraka. Namun ketika mereka meminta minum, justru hamimlah yang diberikan kepada mereka. Yang mana minuman hamim ini menjadikan usus mereka terpotong-potong. Allah berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 15. Kata Allah Ta'ala, kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Samakah mereka dengan orang yang kekal di dalam neraka dan diberi minuman dengan hamim, air yang mendidih, sehingga ususnya itu terpotong-potong. Di antara minuman penghuni neraka adalah gislin dan kosa. Gislin dan kosa. Yang mana gislin dan kosa ini merupakan cairan-cairan yang keluar dari tubuh penghuni neraka jahanam. Ada yang cairan itu keluar dari kemaluannya, ada yang keluar berupa nanah, ada yang keluar berupa darah, bahkan ada yang keluar berupa kotoran dari pantat. Semuanya dikumpulkan, diaduk, terus diminumkan kembali kepada mereka. Di sini muncul pertanyaan, jika penduduk neraka tahu bahwa makanan dan minuman tersebut menyiksa mereka, lantas kenapa mereka tetap memakan dan meminum? Karena jawabannya, kondisi mereka saat itu mengharuskan ada makanan dan minuman yang harus mereka konsumsi. Karena saking ibarat orang yang mengkonsumsi narkoba itu, dan mereka sudah sampai tingkat kecanduan. Mereka tahu kalau narkoba itu merusak tubuhnya, namun dia tetap ingin mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut. Bahkan orang kalau sudah kecanduan obatan terlarang ini, kalau dia sudah pol kecanduan ini, mereka akan beleh tangannya untuk dihisap apa? Mereka rela melakukan itu karena saking gak kuatnya. Itulah gambaran orang di neraka. Saking gak kuat hausnya, saking gak kuat laparnya, maka mereka terpaksa makan itu semua. Itulah yang menjadikan ibadur rahman siang malam, saya katakan, minta sama Allah, merengek-rengek agar dibebaskan dari. Kemudian di antara model siksaan penghuni neraka yang kedua, penduduk neraka diberi pakaian. Penduduk neraka diberi pakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang pakaian penduduk neraka di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam Quran surat Ibrahim ayat 50, Allah Ta'ala berfirman, sarafiluhum min qatiranin wa takhsa wujuhahumun nar. Pakaian mereka itu dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 19, Allah berfirman, hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Inilah dua golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka.
maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Dahulu Ibrahim At-Taimi apabila membaca ayat ini, Quran surat Al-Hajj ayat 19, maka beliau mengatakan, Subhan man khalaqa minan nar thiyaban. Maha suci Allah yang mampu menciptakan baju dari api. Jadi baju penghuni neraka jahanam adalah baju dari api, dari cairan aspal, yang mana ketika mereka mengenakan pakaian tersebut semakin menderita mereka, semakin susah mereka. Kemudian juga di antara pakaian penghuni neraka jahanam yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah pakaian yang berlumuran cairan tembaga panas. Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Imam Muslim, An-naihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Orang yang melakukan niyahah, meratap, ya, ada saudaranya yang meninggal dunia, dia nangis meraung-raung, jambak rambut, nampar pipi, ngantem tembok, gelincingan, racetok. Ini namanya apa? Niyahah. Bila mati sebelum dia bertaubat, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga, serta dikasih mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Ini salah satu gambaran pakaian penghuni neraka jahanam. Kemudian di antara model siksaan penghuni neraka jahanam, yaitu penduduk neraka disiksa fisiknya dengan cara dibakar sampai hangus kulitnya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 56, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sungguh orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nudijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakiman. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain. Agar apa? Mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allah bakar mereka. Bahkan Allah bakar mereka itu sampai ke sel-sel tubuhnya, sampai ke hati mereka. Organ-organ dalam pun ikut terbakar. Jadi yang terbakar bukan hanya bagian luar, tapi sampai apinya merasuk ke dalam organ-organ tubuh. Tidak ada yang sanggup orang diadab model kayak gini. Itulah yang menjadikan ibadur rahman siang malam minta kepada Allah agar diselamatkan dari neraka jahanam. Kemudian di antara model siksaan penghuni neraka jahanam, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan penghuni neraka jahanam dalam kondisi wajah mereka tersungkur. Ini adalah salah satu bentuk penghinaan Allah kepada mereka. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 97, Allah berfirman, "Wa may yahdillahu fahuwal muhtad, wa may yudlil falan tajid lahum awliya min dunihi, wa nasuruhum yaumal qiyamah ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa, ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira." Dan barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, dialah yang mendapat hidayah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Allah. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat
dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Allah siksa mereka. Yang disiksa bukan hanya tangannya, kakinya, tubuhnya, wajahnya disiksa oleh Allah. Bahkan sebelum mereka masuk neraka, Allah sudah siksa wajahnya. Pas mereka bangkit, dalam kondisi wajah mereka tersungkur ke bawah. Dan mereka oleh Allah, ketika dimasukkan ke dalam neraka, wajah mereka dibakar oleh api. Jadi yang dibakar bukan hanya badan, wajah mereka juga hangus. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 104. Kata Allah, talaffahu wujuhahumun nar wa hum fiha khalidun. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bahkan wajah mereka juga akan disungkurkan ke dalam api neraka. Dalam Quran surat An-Naml ayat 90, Allah berfirman, "Wa man jaa'a bis-sayyi'at faqubbat wujuhuhum fin-nar. Hal tujzauna ila ma kuntum ta'malun." Dan barang siapa membawa kejahatan, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Kamu tidak diberi balasan, melainkan setimpal dengan apa yang telah kamu kerjakan. Bahkan di neraka, wajah mereka juga akan dibolak-balikkan ke dalam api. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 66, Allah berfirman, "Yauma tuqalabu wujuhuhum finnar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul." Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan ke dalam neraka, mereka berkata, "Wahai kiranya dahulu kami itu taat sama Allah, taat sama Rasul." Nyesel. Bahkan wajah mereka juga akan diseret di neraka. Allah gambarkan dalam Quran surat Al-Qamar ayat 48, "Yauma yushabuna finnar ala wujuhihim dzuqu massa saqar." Pada hari mereka diseret ke neraka pada wajahnya. Wajahnya diseret. Dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah sentuhan api neraka." Bahkan Allah jadikan wajah mereka hitam. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 106, Allah berfirman, "Yauma tabyaddu wujuh wa taswadu wujuh." Pada hari itu ada wajah yang putih berseri, penghuni surga, dan ada pula wajah yang hitam buram. Kemudian lagi Bapak Ibu, di antara model siksaan penghuni neraka, khusus penduduk neraka juga mendapatkan azab. Yang diazab bukan hanya wajahnya, bukan hanya tangannya, bukan hanya kakinya, ususnya juga diazab. Ada satu hadis yang perlu untuk kita jadikan bahan renungan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini hadis khususnya renungan bagi saya. Rasulullah bersabda, "Yu'ta birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar. Fatandaliku aktabu batni fayaduru biha kama yadurul himar firroha." Pada hari kiamat nanti akan didatangkan seseorang, lalu dilempar ke dalam neraka, sehingga usus-usus yang ada di dalam perut ini keluar ke bulan. Lalu dia ini berputar-putar seperti keledai berputar-putar pada penggilingan.
Fayattami'u ilai ahlun nar fayaqulun ya fulan malak alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Para penghuni neraka kemudian mengerumuni orang ini. Seraya bertanya, wahai fulan, kamu ini kenapa? Bukankah kamu dulu suka memerintahkan perbuatan yang baik, mencegah perbuatan mungkar? Berarti orang ini terkenal jadi mubalik dulu pas ini. Jadi ustadz ini. Kemudian fayaqul, dia ngomong, bala kuntu amuru bil ma'ruf wa la ati wa anha 'anil munkar wa ati. Ya benar. Dulu aku memerintahkan kebaikan tapi aku tidak melaksanakan. Dan aku mencegah kemungkaran tapi justru melakukannya. Ada dua faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah mengadab khusus penduduk neraka. Jadi bukan hanya wajah, tangan, kaki yang diadab oleh Allah, khusus penduduk neraka pun juga ikut diadab oleh Allah. Faedah yang kedua, hadis ini juga menjelaskan kepada kita agar seorang ustadz, seorang dai berusaha mengamalkan apa yang dia sampaikan. Jangan sampai dia menjadi jarkoni. Apa itu jarkoni? Pintar ngajar yang ragelem. Menyuruh orang melakukan kebaikan tetapi dirinya sendiri tidak mengerjakan. Melarang orang melakukan maksiat tetapi dia sendiri melakukannya. Nyuruh orang untuk melakukan ini, melakukan itu tapi dia tidak melakukan. Melarang orang ini, melarang itu tapi dia sendiri melakukan. Bahaya seperti ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara model siksaan penghuni neraka, ketika penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, maka api akan meliputi mereka dari segala penjuru. Bahkan tidak ada satu bagian pun dalam tubuh yang tidak disentuh oleh api neraka. Semuanya kena api. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat nomor 54. Kata Allah Ta'ala, yasta'jilunaka bil adab wa inna jahannama la muhitah bil kafirin. Mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab, dan sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam neraka, maka seluruh tubuhnya akan dibakar oleh api. Tangannya akan dibakar, kakinya akan dibakar, wajahnya akan dibakar, semuanya dibakar. Bahkan alas tidur beserta selimut penghuni neraka jahanam itu terbuat dari api. Dalam Quran surat Al-A'raf 41 Allah mengatakan, lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Kemudian di antara model siksaan penghuni neraka itu dirantai dan tangannya dibelenggu. Ini siksaan. Sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Dia bisanya hanya pasrah, tidak bisa lawan. Mau dipukul, mau dibakar, mau disembelih, pasrah, tidak mati. Dalam Quran surat Al-Insan ayat nomor 4 Allah mengatakan, inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira. Sungguh kami telah menyediakan bagi orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Kemudian di antara model siksaan penghuni neraka disuruh naik gunung, yang gunung itu batu-batu panas.
Ketika mereka memanjat, maka jari jemari mereka meleleh, sehingga mereka nggak berhasil. Tetap disuruh manjat, karena Allah ingin menyiksa mereka. Dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 17, Allah berfirman, sa'urhiquhu sa'uda, aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Yaitu diantara tafsirannya, mereka diperintahkan untuk memanjat bebatuan yang panas sehingga bisa melelehkan jari jemari mereka. Dan perlu kita ketahui bahwasanya penghuni neraka jahanam mau disiksa model kayak apapun, mau dipukul, mau dimakan ular, mau dibakar, nggak mati. Kalau seandainya penghuni neraka jahanam bisa mati, selesai dia ada. Mungkin dengan sekali adab aja langsung mati. Tapi ternyata diadab dengan berbagai macam adab yang mengerikan, mereka tidak mati. Itulah yang menjadikan kenapa ibadur rahman mereka siang malam minta kepada Allah agar dilindungi dari neraka jahanam. Oleh karenanya Bapak Ibu, hendaknya kita punya sifat ibadur rahman. Hadirkan dalam diri kita perasaan takut dengan neraka. Karena sekarang ini muncul aliran-aliran sesat yang mengatakan bahwasanya kita ini tidak takut dengan neraka dan kita juga tidak mengharapkan surga. Kita beramal hanya mengharap ridho Allah. Ini kayaknya kata-katanya bagus. Jadi kita itu beramal, sholat, sedekah, haji, umroh, bukan karena pengen masuk surga, bukan karena pengen takut neraka, tapi kita beramal karena ridho Allah. Ini kayaknya kata-kata ini bagus, ini sesat ini. Kita beramal ini Pak, beramal ini karena pengen masuk surga, pengen selamat dari. Yang ngajari seperti ini siapa? Rasulullah SAW. Kalau dia mengatakan dia beramal karena pengen mendapatkan ridho Allah, saya tanya, ridho Allah itu bentuknya apa? Bentuknya apa ridho Allah? Surga, selamat dari, dan itu ikhlas. Orang yang beramal ikhlas itu adalah orang yang beramal karena pengen masuk surga atau karena pengen selamat dari. Itulah ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang. Dia takut kepada Allah dari adabnya. Ya, maka kita perlu selalu hadirkan perasaan takut dengan neraka. Kemudian ini akan mendorong kita menjauhi maksiat dan juga akan mendorong kita untuk banyak doa kepada Allah agar dilindungi dari neraka. Di antara doa agar dilindungi dari neraka adalah sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh ibadur rahman ini. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana ghurama. Ini di antara doa agar kita dilindungi oleh Allah dari jahannam. Demikianlah jamaah rahimahullah ya. Sifat keempat dari ibadur rahman. Insyaallah bulan depan kita akan bahas sifat yang kelima dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, jadi ilmu yang barokah, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Dan mau nak ada muncul karena kelihatannya Jokowi tegang. Tegang dan merinding. Kalau jenengan merasa takut dengan ayat-ayat Allah tadi, berarti jenengan punya iman. Jangan diceritakan neraka kok santai biasa saja, ini imannya perlu ditanyakan. Semoga kagem jamaah dan kagungan panyuwunan prisa dhateng Ustaz pun semanggaken. Kata sekap ya. Ada. Monggo Ustaz Anan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mohon penjelasan tentang dalam sebuah kajian diterangkan kalau Siratal Mustaqim itu ada yang menerangkan seperti rambut di belah 7 seperti itu. Kemudian ada yang menerangkan pula kemarin bahkan kita mendengar
dalam YouTube itu ada sebuah kajian yang Shiratal Mustaqim itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Seperti itu. Sebenarnya definisi ataupun penjelasan tentang Shiratal Mustaqim itu seperti apa? Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kajian lengkap membahas tentang iman kepada hari akhir yang saya kaji di pimpinan cabang Muhammadiyah Murwah. Itu kalau nggak salah sudah saya kaji hampir setahun lebih atau 2 tahun. Itu saya bahas mulai dari alam kubur sampai tuntas. Kemudian saya bahas tentang tanda-tanda kiamat sampai tuntas. Kemudian saya bahas tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat, mulai dari hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, bagaimana hisab, bagaimana timbangan amal, sampai saya bahas juga tentang masalah syirat. Nah, syirat ini itu adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Semua manusia akan melewati itu. Semua manusia tanpa terkecuali akan melewati itu. Jalankan orang model kayak kita ini, yang tahajud masih bolong-bolong. Nabi dan Rasul pun mereka juga melewati itu. Adapun tentang apa ini ciri-ciri syirat ini banyak disebutkan dalam hadis. Di antaranya ciri syirat itu licin dan juga menggelincirkan. Kemudian di atas syirat ini ada besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ini kawat-kawat ini akan nyamber orang-orang yang lewat di atas. Ya alhamdulillah. Kemudian juga di antara ciri syirat lebih halus daripada rambut. Ini saya belum menemukan riwayat yang menyebutkan dibelah 7. Itu saya belum pernah menemukan. Karena riwayat hanya menyebutkan hanya seperti lebih halus daripada rambut. Jika sulit sekali kaki menginjak tempat tersebut. Kemudian juga ciri syirat adalah tajam. Kemudian syirat ini terbentang membucur di atas neraka jahanam persis. Bawahnya persis neraka jahanam. Jadi jatuh langsung neraka jahanam. Sehingga banyak yang tergelincir. Banyak sekali orang, model-model orang yang selamat dari syirat itu. Ada orang yang dia itu bisa melewati syirat selamat, bahkan cepat. Namun ada orang yang melewati syirat setelah tubuhnya terkoyak. Ini adalah orang-orang yang dia mungkin banyak dosa, tapi oleh Allah dikehendaki dia nggak masuk neraka. Nah, salah satu bentuk siksaan Allah terhadapnya adalah dia pas melewati syirat terkena besi tadi, tubuhnya robek, hancur, tapi selamat. Namun ada orang yang ketika melewati jembatan syirat kemudian masuk. Satu-satunya yang bisa nolong kita ketika itu hanya Allah. Dengan apa? Ya amal. Maka saya katakan hidup kita di dunia ini Pak, yang 60-70 tahun menentukan Pak nasib kita di akhirat. Saat ini Pak, detik-detik umur kita ini Pak, itu menentukan kondisi kehidupan kita di akhirat. Bahkan Pak, satu lafaz subhanallah dengan ucapkan itu Pak, itu menentukan keselamatan kita di akhirat. Ngajinya kita hari ini Pak, 1 jam 2 jam itu berpengaruh Pak terhadap keselamatan kita di akhirat. Sampai ketika sudah lewat jembatan syirat selesai? Enggak Pak, masih ada satu jembatan lagi Pak, namanya jembatan Al-Qantarah. Itu jembatan di mana manusia dikisos oleh Allah Ta'ala. Jadi kisosnya ada 2 Pak. Pas di padang mahsyar sudah dikisos, Al-Qantarah juga dikisos. Cuman bedanya kalau di padang mahsyar kisosnya umum,
Kalau di Al-Qantarah kisos hanya sesama penduduk surga. Berat Pak kehidupan kita. Saya kalau membayangkan tentang bagaimana kehidupan akhirat Pak, berat Pak. Sehingga ujian-ujian di dunia ini kalau napa-napa nih Pak. Kita nggak usah berbicara tentang hari kiamat Pak. Alam kubur Pak. Yang ini di depan kita berat sekali Pak. Alamnya gelap, menyeramkan, menakutkan, nggak ada satupun orang kecuali kita. Tiba-tiba didatangi makhluk wajahnya hitam kebiru-biru, malaikat munkar dan nakir. Kita di alam kubur ini Pak, bukan hanya 1 hari 2 hari Pak, ribuan tahun mungkin Pak, sampai tegaknya. Ya. Lihat Pak, mungkin ada orang Pak di dekat jenengan, istri jenengan, suami jenengan, mungkin anak jenengan bahkan, atau mungkin teman jenengan yang saat ini sudah di alam kubur. Dulu mereka itu hidup kayak kita ini Pak. Dulu mereka juga mendengar tentang istilah alam kubur. Mereka sekarang merasakan itu. Nah kita ini Pak, bentar lagi Pak. Nah, maka kita ini perlu ingat tentang masalah ini Pak. Biar kita nggak sembrono Pak. Karena kalau kita ini lupa dengan akhirat Pak, ini biasanya kita itu hidupnya jadi sembrono. Ya, kita akan mulai lagi cinta kepada dunia secara berlebihan. Lalai dengan demikian Pak, mudah-mudahan jelas. Terima kasih. Ya, ada lagi mau ditanya? Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.